kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. A few moments later. Let's go guys, I know with the player and what black, as you can see, look at that robot. Let's go eat. You can do it! Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maulida. Di sini nanti saya akan menjelaskan studi kasus mengenai akuntansi perpajakan dari bukunya Bapak Sukrisno teman-teman. Nah, di sini sudah ada bukunya Pak Sukrisno ya teman-teman. Ini untuk bukunya dari edisi ketiga. Nanti kita akan bahas beberapa soal yang ada di sini ya teman-teman. Kita bahas tuntas gitu ya, secara singkat. Oke teman-teman, di sini tanpa perlu lama-lama saya akan men-share screen dari beberapa jawaban dari saya. Bentar ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah ada PowerPoint mengenai studi kasus akuntansi perpajakannya dari Bapak Sukrisno teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulida Layatul Masnoroh, NIM 114 dari kelas C4 Akuntansi Syariah. Yang mana di sini langsung saja kita bahas mengenai soal-soal yang ada di dalam bukunya Bapak Sukrisno ini teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, teman-teman, untuk soal yang pertama di sini adalah apakah yang dimaksud dengan kas dan bank ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung jawab bahwasanya di sini untuk yang pertama kita dalam kas. Kas itu adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan kapan saja termasuk uang kertas, koin, cek, dan dana dalam berangkas. Yang kedua adalah bank. Bank ini adalah saldo rekening perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro ataupun tabungan dan dapat digunakan untuk transaksi bisnis, teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua di sini, apakah yang dimaksud dengan secara kas menurut SAK etap? Nah, di sini bentar ya. Di sini untuk setara kas menurut etap adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jumlah yang dapat ditentukan serta memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Ini kok nggak bisa ya, bentar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan. Nah, jadi di sini yang tidak termasuk kas itu yang pertama dalam sisi akuntansi itu kas yang dibatasi penggunaannya atau restricted cash. Yang kedua adalah cek mundur yaitu posted checks. Yang ketiga itu adalah mata uang asing dengan pembatasan konversi. Yang terakhir adalah piutang atau aset non tunai. Teman-teman di sini untuk sisi perpajakannya adalah kas yang tidak bebas digunakan. Yang kedua adalah voucher ataupun aset non tunai. Yang ketiga adalah kas dari penghasilan yang belum dilaporkan. Yang keempat adalah kas harus dilikuid dan tanpa digunakan langsung.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO dapat dikategorikan sebagai syarat kas, dapatkah dikategorikan sebagai kategori kas? Berikan alasan Anda. Jadi di sini untuk deposito yang jatuh tempo ini adalah deposito yang berjangka waktu 1 bulan dengan fitur automatic rollover ataupun ARO yang dapat dikategorikan sebagai secara kas jika dapat segera dicairkan tanpa penalti yang signifikan. Yang mana hal ini karena memenuhi kriteria investasi yang sangat liquid, memiliki jangka waktu kurang lebih 3 bulan, yang memiliki serta memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, teman-teman. Namun, jika terdapat batasan penyairan sebelum jatuh tempo yang mengurangi likuiditasnya, maka deposito tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai secara kas. Begitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah perbedaan dari kas kecil atau petty cash dengan cash besar ataupun cash on hand? Nah, teman-teman, di sini untuk kas kecil ini digunakan untuk membiayai pengeluaran yang rutin dalam jumlah yang kecil. Jadi seperti biaya transportasi, konsumsi, ataupun alat tulis. Dan dikelola oleh petugas khusus dengan sistem pencatatan tersendiri. Sementara itu, untuk cash on hand, itu mencakup dana dengan nominal yang lebih besar yang digunakan untuk operasional utama perusahaan yang dikelola oleh bagian finansial ataupun accounting gitu ya. Dan langsung dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah jelaskan 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Nah, teman-teman di sini untuk kas kecil itu ada 2. Yang pertama adalah sistem dana tetap yaitu Impress Fund System, yang mana di sini kas kecil ditetapkan dan diisi kembali saat hampir habis, teman-teman. Nah, untuk jurnalnya itu pembentukan kas kecil itu di debit dan kasnya itu dikreditkan. Untuk pengisian kembali itu beban, misal beban telepon ya, itu kita debitkan, dan mungkin beban listrik itu kita debitkan juga. Lalu untuk eh, kasnya itu dikredit, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk sistem dana tetap ini ataupun dana ataupun impress fund system itu lebih mudah diawasi karena pencatatan hanya saat pengisian ulang saja, teman-teman. Nah, untuk tadi kan kita sudah di impress fund system ya. Nah, untuk yang kedua ini adalah fluctuation fund system atau sistem dana berfluktuasi, yang mana di sini setiap pengeluaran langsung dicatat dan langsung dialihkan ke saldo kas kecil yang berfluktuasi. Jadi di sini untuk jurnalnya itu ada 3, teman-teman, dari pembentukan, pengeluaran, dan juga pengisian kembali. Yang mana di sini untuk pembentukan itu adalah kas kecilnya itu didebitkan, lalu untuk kas dikreditkan. Yang kedua adalah pengeluarannya. Jadi kita kan langsung dicatat gitu ya. Jadi pengeluaran itu dibebankan dulu. Jadi untuk beban itu didebitkan dan kas itu kas kecil itu dikreditkan dulu. Jadi itu setelah ada transaksi itu langsung kita catat gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pengisian kembali itu kas kecil itu didebitkan, untuk yang kas itu dikreditkan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito ataupun bunga dan jasa giro menurut peraturan pemerintah ayat 131 tahun 2000 JO KMK strip 51 garis miring KMK titik 04 garis miring 2001. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan peraturan pemerintah, di sini penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI dikenakan PPh final sebesar 20% yang dipotong langsung oleh bank ataupun lembaga keuangan saat pembayaran. Yang di sini mempunyai ketentuan pengenaan pajak. Yang pertama di sini adalah tarif PPh final final itu persentasenya adalah 20% dari jumlah bruto bunga. Yang kedua di sini adalah pemotong dilakukan oleh bank saat bunga dibayarkan ataupun jatuh tempo. Yang ketiga di sini pajak bersifat final sehingga kita itu tidak perlu dihitung ulang dalam SPT tahunan. Jadi langsung ya. Oke, teman-teman. Untuk di sini pengecualian dari PPh final di sini adalah deposito dan tabungan sebesar kurang lebih 7,5 juta dalam satu bank tidak dikenakan pajak. Bunga ataupun jasa giro milik bendahara pemerintah ataupun dalam situsnya anggaran pemerintah dari bank pusat dan juga bank daerah di sini juga bebas pajak. Dengan demikian,
tadi jika seseorang memiliki deposito ataupun tabungan di atas 7,5 juta, bunga yang diterima akan otomatis dipotong pajak sebesar 20% sebelum dibayarkan oleh bank. Nah, untuk selanjutnya itu adalah jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan bunga dari deposito ataupun tabungan dan jasa giro menurut Peraturan Pemerintah Ayat 131 Tahun 2000 JO KMK 51 KMK 04 2001. Nah, teman-teman di sini untuk kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan itu kita potongnya adalah 20% dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan juga BUT. Lalu untuk pemotongnya itu adalah bank ataupun penyelenggara pasar uang. Untuk batas setornya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya, yang mana ini kita setorkan ke kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos. Lalu untuk batas waktu pelaporan di sini tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 ini itu langsung kita setorkan di tanggal 20 bulan berikutnya langsung ke kantor pajak gitu ya. Jadi untuk pengecualiannya ini tidak dikenakan PPh jika penerima bunga adalah Bank di Indonesia. Lalu untuk bunga deposito ataupun tabungan itu kurang lebih 7,5 juta per bulan itu tidak dikenakan ataupun tidak dipotong PPh kecuali wajib pajak di luar negeri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada tanggal 11 September 2011 itu perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta rupiah untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana sih cara pencatatan transaksi tersebut dengan penerimaan bunga deposito ya? Nah, di sini kita itu yang pertama adalah kita hitung bunganya dulu, teman-teman. Jadi untuk rumus bunga itu adalah pokok dikali persentase bunga ataupun bunga dikali jangka waktu dibagi 12. Nah, untuk tadi kita tinggal kali dan bagikan, itu totalnya adalah Rp75.000. Lalu untuk jurnalnya kita tanggal 11 Desember 2011 itu adalah kas di debit sebesar Rp75.000 dan pendapatan dikreditkan sebesar Rp75.000. Lalu jika pajak itu dikenakan bunga, misalkan tadi itu kita mengacu kepada peraturan pemerintah, itu adalah 20%, maka tadi hasilnya adalah dari bunga dikalikan dengan tarif pajak, maka hasilnya adalah Rp15.000. Jadi penerimaan bersih adalah Rp75.000 dikurangi dengan pajak yaitu Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp60.000. Maka jurnalnya adalah tanggal 11 Desember 2011, kasnya itu didebit sebesar Rp60.000 dan PPh-nya itu kita debitkan juga sebesar Rp15.000. Lalu di sini untuk pendapatan bunganya kita kreditkan sebesar Rp75.000. Untuk pertanyaan terakhir yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mau mengeluarkan uang tunai sebesar 3,5 juta untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi berhubungan dengan kas kecil selama 2012 Juli ya. Nah, di sini telah ada banyak transaksi ya teman-teman, sudah ada jawabannya juga. Jadi kita mulai ke dalam transaksi nomor 1. Di sini ada pembentukan kas kecil yang mana seperti yang rumus tadi, di sini kas kecil itu kita debitkan ketika ada pembentukan kas kecil kita debitkan sebesar 3,5 juta. Lalu untuk kasnya itu kita kreditkan sebesar 3,5 juta. Lalu untuk transaksi tanggal 3 itu adalah pembelian perlengkapan kantor, yang mana ketika perlengkapan kantor itu kita beli, maka perlengkapan itu bertambah, maka juga kita masukkan ke debit teman-teman. Jadi perlengkapan kantor itu kita debitkan sebesar Rp475.000 dan kita kreditkan kas kecil sebesar Rp475.000. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6. Di sini adalah pengeluaran untuk transportasi, yaitu di sini kita masukkan ke dalam biaya, yaitu biaya transportasi. Jadi untuk transaksinya kita jurnalkan, yaitu beban transportasi sebesar Rp625.000 dan kita kreditkan kas kecil sebesar Rp625.000. Untuk tanggal 9, tanggal 11 itu juga hampir sama ya teman-teman, kita tinggal masukkan seperti tanggal 6. Jadi kita bebankan materai dan juga beban pengiriman barang.
Lalu untuk tanggal 13 teman-teman di sini ada pembelian perlengkapan toko. Jadi seperti juga sama tanggal 3 tadi yaitu pembelian perlengkapan kantor, di sini juga pembelian perlengkapan toko. Jadi kita debitkan perlengkapan tokonya gitu ya. Lalu untuk tanggal 16 ini juga hampir sama dengan tanggal 9. Jadi untuk pembayaran upah kerja itu masuknya ke beban gaji. Jadi kita masukkan ke beban gaji itu di debit dan kas kerjanya itu dikreditkan. Jadi tadi itu ada soal itu adalah pekerjaannya dari 6 dan untuk apa namanya? Untuk tarif biaya upahnya itu dan 200.000. Jadi 6 kali 200.000 jadi 1,5 juta. Jadi 1,2 juta rupiah ya. Nah, untuk soal selanjutnya itu adalah pengisian kembali kas kecil di tanggal 18 Juli 2012. Yang mana tadi kita karena pengisian kembali itu kita total semuanya. Jadi dari ini pembelian perlengkapan kantor sampai pembayaran upah pekerjaan itu di total semuanya teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam ini apa namanya jurnalnya kita tambahkan di sini perlengkapan kantor itu di debit juga beban transportasi juga di debit, beban materai sampai beban gaji itu kita tambahkan dan menghasilkan di kas itu didebitkan dikreditkan sebesar 3.400.000 rupiah gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita transaksi tanggal 20 yang mana di sini itu adalah biaya pengiriman barang hampir sama juga dengan soal tanggal 6, 9, 11 dan juga tanggal 16. Jadi kita hampir sama juga bebannya ini kita debitkan dan kasnya ini kita kreditkan ya. Tanggal 24 juga sama teman-teman untuk beban transportasi kita debitkan dan kasnya kita kreditkan. Lalu untuk tanggal 27 ini adalah penambahan saldo kas kecil. Jadi kita nambah saldo kas kecil. Jadi hampir sama dengan nomor 1 tadi ya, tanggal 1 ini ya. Hampir sama. Jadi kita masukkan kas kecil itu di debit dan kasnya itu dikreditkan. Untuk tanggal 29 ini juga hampir sama dengan tanggal 16 Juli teman-teman. Nah, di sini tanggal 16 Juli ini sama dengan tanggal 29 ya. Jadi beban gaji itu di debit dan kasnya itu dikreditkan. Tapi di sini itu bedanya adalah 7 pekerja saja. Jadi 7 dikali 300.000. Jadi untuk tarif yang tadi kan 200.000 ya. Jadi ini untuk 300.000. Jadi 7 kali 300 sama dengan 2.100.000 gitu. Untuk yang terakhir adalah bersama juga dengan tanggal 18. Kita total semuanya, jadi kita total itu dapatnya 4 juta. Jadi semua beban itu kita jumlah, itu masukkan ke dalam debit dan kasnya itu dimasukkan ke dalam kredit, gitu ya. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun itu yang baik silahkan bisa diambil dan untuk yang banyak salahnya itu bisa disisikan. Jadi jangan sampai diambil ya, mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan see you next time. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.